Pria pembunuh 100 gadis yang mengajukan banding di pengadilan untuk menulis autobiografi. Satoru Fukiage lahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara di Kyoto pada tahun 1888. Ayahnya seorang pengrajin mekanik yang menikah dengan anak seorang algojo dan melahirkan Satoru di usia 21 tahun. Kehidupan keluarga Satoru ini sangat miskin ya guys. Mereka ini tinggal di gubuk kecil dengan kekurangan makanan. Bahkan si Satoru ini sering tidur dengan rasa lapar. Satoru beserta keluarganya, ayahnya, ibunya, dan adik-adiknya tadi tidur di satu kamar kecil guys. Itu membuat mereka jadi sering mendengar bahkan melihat orang tuanya yang sedang begituan. Pada usia 9 tahun, si Satoru ini dikirim ke sebuah keluarga penenun untuk dipekerjakan sebagai pelayan kontrak. Ya tujuannya supaya bisa bantu-bantu keluarga lah ya. Awalnya si Satoru ini seneng ya karena di tempat kerjanya ini dia bisa makan 3 kali sehari. Tapi kerjaannya ini 18 jam sehari. Terus kalau dia ketahuan ngantuk pas kerja, dia bakal dipukuli. Dia juga beberapa kali mencuri dan akhirnya ketahuan dan dipecat. Pas umurnya 11 tahun, dia juga pernah diusir dari rumah keluarga tempat dia bekerja karena ketahuan tidur bareng pembantu mereka yang berusia 17 tahun. Ini terus berlanjut ya guys. Dia ini berkali-kali dikirim buat kerja jadi pelayan, terus melarikan diri, terus dipecat karena ketahuan nyolong. Nah, sampai pada akhirnya ketika dia berusia 13 tahun, dia sekali lagi mencuri uang dari salah satu keluarga tempat dia bekerja. Tapi kali ini dia bukan cuma dipecat atau diusir ya guys, melainkan dia ini dikirim ke sebuah penjara di Kyoto. Tetapi ternyata kehidupan di penjara itu lebih baik dari kehidupan di luar guys. Dia ini dapat makanan yang layak dan teratur, serta juga pendidikan. Bahkan teman satu sel yang ngajarin dia matematika atau bahasa Jepang. Belum lagi petugas-petugas di penjara itu memperlakukan si Satoru ini dengan sangat baik. Setahun di penjara, akhirnya dia dibebaskan dan pergi ke Osaka. Tanpa uang dan tempat tinggal, si Satoru ini memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik. Tapi ternyata dia nggak kuat ngejalin kehidupan keras seperti ini lagi guys. Dia kangen dengan kehidupan nyaman yang ada di penjara. Jadilah dia memutuskan untuk kembali ke penjara dengan cara memesan sebuah makanan di restoran tanpa membayar. Benar aja guys, dia ini langsung ditangkap polisi dan dikirim ke sebuah pusat rehabilitasi. Tapi ternyata pusat rehabilitasinya ini beda sama penjara dia sebelumnya. Pusat rehab ini dikuasai oleh geng Yakuza yang digunakan untuk tempat melatih dan merekrut anggotanya. Kalau di penjara sebelumnya, si Satoru ini kan sempat dapat pendidikan bahasa Jepang atau matematika. Di sini dia malah diajari cara nyopet, nyolong, dan juga cara nipu. Kemudian setelah dia dibebaskan dari pusat rehab tadi, dia ini keluar dan mencoba menggunakan keahliannya yang udah dipelajari tadi guys. Lakukan berbagai kejahatan, perampokan, dan bahkan pemerkosaan. Di satu sisi dia ini juga kangen ya sama keluarganya di Kyoto dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi ternyata pas dia pulang ke rumah, dia lihat rumahnya tuh udah nggak ada dan keluarganya udah jadi gelandangan tanpa tempat tinggal dan mengemis di sekitar Jepang. Melihat keluarganya yang jadi gelandangan tadi membuat hatinya tuh sedih ya guys, dan akhirnya bertekadlah untuk nabung supaya bisa membelikan rumah buat keluarganya dan juga supaya dia bisa beli peralatan untuk bapaknya supaya bapaknya ini bisa kembali bekerja. Nah, karena tekad menabungnya tadi, pada usia 16 tahun si Satoru ini memutuskan untuk terus merampok, nyolong atau nyopet. Selama menjadi pencuri, dia ini tidur dengan banyak wanita guys dan jatuh cinta dengan seorang gadis berusia 13 tahun. Tetapi hubungan mereka ini berakhir ketika keluarganya pindah dan si Satoru ini move on ke seorang wanita berusia 20 tahun, tapi dia juga harus meninggalkan wanita ini karena harus pulang ke Kyoto. Nah, di Kyoto dia tinggal di rumah seorang wanita tua yang berusia 50-an. Jadi berondong lah gitu ceritanya guys. Selain jadi berondong wanita tadi, dia juga memperkaos anaknya wanita tadi yang berusia 11 tahun dan juga memperkaos anak tetangganya yang akhirnya dia diusir. Pada masa-masa dia berkeliaran dari pekerjaan ke pekerjaan dan berpetualang dari gadis ke gadis, dia juga merasakan penyimpangan seksual dalam dirinya yang dia katakan sebagai iblis. Dia ini kemudian menulis di dalam autobiografinya bahwa dia merasa seperti memiliki kepribadian ganda. Salah satunya adalah pria biasa dan yang lainnya adalah setan warna-warni yang memaksanya untuk melakukan tindakan seksual dan kejahatan. Pada tanggal 24 September tahun 1906, ketika dia berusia 17 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis berusia 11 tahun yang dia kenal sejak kecil di dekat kuil Chinkakuji. Dia mengajak anak 11 tahun tadi untuk pergi menangkap belalang di pegunungan bersama-sama. Saat berada di pegunungan, Satoru ini melakukan pelecehan seksual terhadap gadis itu, lalu dengan handuk. Setelah memperkaos dan
Dari situ dia berpikir untuk melarikan diri ke prefektur Gunma, tapi dia ini nggak punya duit dan ditangkap oleh detektif sebelum dia bisa melarikan diri. Ketika ditanya polisi ya, kenapa dia memutuskan untuk membunuh gadis ini, dia menjawab karena anak itu kenal sama dia. Jadi dia ini takut kalau anak itu bakal ngadu telah dilecehkan. Kemudian si Sataro ini didakwa dan dihukum atas pembunuhan gadis itu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembelanya mengajukan banding atas keputusan tersebut tapi ditolak. Selama di penjara dia ini asik ya dengan buku, filsafat, agama, dan berbagai topik akademis lainnya. Sataro yang mendekam di penjara selama 15 tahun dibebaskan pada awal tahun 1922. Setelah dibebaskan dia ini mencoba mencari pekerjaan dan menjalani kehidupannya yang jujur, tetapi dia dipecat dari berbagai pekerjaan karena catatan kriminalnya ya, atau perselingkuhannya dengan banyak perempuan. Di tahun yang sama dia ini tertangkap ketika mencoba menganiaya seorang gadis berusia 4 tahun, tetapi kasus itu dibatalkan dan dia tidak dipenjara. Setelah menganggur dan berkeliaran di kota ke kota, Sataro ini jadi frustasi ya guys dengan kehidupannya dan jadi lebih kejam dengan gadis-gadis. Dia menemukan seorang gadis berusia 16 tahun berjalan dekat istana Nagoya dan menyerangnya. Dari tahun 1923 dalam kurun waktu 10 bulan dia ini memperkaos perempuan dan anak gadis dan membunuh tidaknya 6 dari para korbannya itu. Dia melakukan hampir setiap bulan dan merenggut nyawa perempuan berusia 13 hingga 16 tahun. Polisi mengatakan bahwa semua pembunuhan dilakukan oleh pelaku yang sama karena cara dan membuang mayat itu selalu sama. Polisi berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan mencari saksi-saksi yang akan membantu menangkap pelakunya. Tapi pada tanggal 1 September tahun 1923 gempa besar terjadi di Kanto, dan karena parahnya gempa tadi yang menghancurkan bangunan dan kehidupan, akhirnya penyelidikan polisi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Setelah gempa, Sataro ini terus ya memperkaos dan wanita di seluruh Tokyo dan Yokohama. Dia ini bahkan berusaha memperkaos putri pemilik toko beras tempat dia bekerja, tapi ditangkap dan dipukuli oleh bapaknya. Setelah ditangkap polisi, Sataro ini minta maaf atas penyerangan terhadap putri pemilik toko beras tadi ya, dan berjanjilah dia nggak bakal melakukan lagi. Pada saat itu dia ini nggak ditahan ya guys, karena dia meminta saudaranya untuk jadi penjamin dan diberikan kesempatan lagi. Nah sayangnya polisi pada saat itu tidak mengkaitkan kasusnya si Sataro ini dengan kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi sebelumnya. Kalau aja polisi lebih lama melakukan penyelidikan ke si Sataro tadi, setidaknya kayak cross-check lah ya, pasti ini bisa keungkap. Setelah Kanto pulih dari gempa, aktivitas sudah berjalan normal lah ya. Penyelidikan atas berantai gadis tadi itu pun dilanjutkan guys. Kan pada saat itu juga muka para korban dikasih lihat ya ke orang-orang. Kali aja ada yang pernah lihat korban ini jalan sama siapa gitu, entah ketemu sama siapa. Nah dari situlah ada seorang saksi yang mengatakan kalau dia melihat seorang pria dengan salah satu korban tersebut. Nah polisi kemudian membuat sketsa wajah si Sataro untuk ditunjukkan ke saksi, dan ternyata saksi bilang kalau sketsa itu mirip dengan pria yang dia lihat. Langsunglah polisi mulai melakukan pencarian si Sataro. Sketsa wajahnya tadi tuh disebarin ke seluruh kota, dan polisi yang pernah menangkap dan membebaskan si Sataro sebelumnya juga dengan cepat pergi ke rumah saudara laki-laki Sataro tadi yang jadi penjamin. Dari situlah polisi tahu lokasi tinggal si Sataro dan menangkapnya. Sataro ditangkap oleh polisi Ono pada tanggal 28 Juli tahun 1924 ketika dia berusia 36 tahun. Dia dibawa ke departemen kepolisian di Metropolitan Tokyo dan diinterogasi. Awalnya dia ngaku kalau dia udah memperkaos ratusan gadis dan 13, tapi kemudian dia menarik kembali dan mengatakan dia hanya 6. Ya, pada akhirnya Sataro ini hanya diadili untuk 3 kasus dari tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan serta dijatuhi hukuman mati. Setelah vonis, dia ini berteriak pada hakim dengan marah mengatakan saya benar-benar 6. Pembelanya menyuruhnya untuk mengendalikan amarahnya dan nulis autobiografi yang dia lakukan. Naskah setebal 3.000 halaman dengan kisah hidupnya, opini tentang masyarakat, dan pesan-pesan kepada orang tua dari anak-anak dimasukkan ke dalam buku yang berjudul Shabu. Pada 17 Mei tahun 1925, Sataro dijatuhi hukuman mati. Dia mengajukan banding pada hari berikutnya, tetapi hakim menolak. Sataro ini memohon kepada hakim untuk diberikan waktu ya, karena dia ingin menulis dan menerbitkan autobiografinya guys. Jadi dia janji tidak akan lari dari dosa-dosanya. Jadi setelah autobiografinya selesai, dia bakal jalani hukumannya. Pada bulan Juli, Mahkamah Agung sekali lagi menolak banding dan Sataro Fukiage ini dieksekusi pada tanggal 28 September tahun 1926. Meskipun bukunya diterbitkan, buku itu dilarang untuk dijual.